Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bang Andri ya? Ya, jumpa lagi dengan kita nih Siap. di Ceruk Berpikir, kerjasama Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Kembali lagi narasumber kita itu Mas Heri Haryanto Azumi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Andri. Mas apa Bang panggilnya? Saya agak lupa-lupa ingat kadang-kadang. Apa aja Mas? Apa aja ya? Yang penting jangan dipanggil Kak aja. Kalau Koko Andri? Boleh. Alhamdulillah mudah-mudahan kita menjadi kokoh lah ya. Kokoh sekali ya, kokoh. Sudah berapa episode ya? Wah, ini sudah lebih ya dari 46 lebih ya. 27 episode ya, luar biasa. Luar biasa. Nah, kali ini kita mau bahas yang agak lebih menantang lah buat Mas Heri. Lebih menantang yaitu adalah masalah investasi. Investasi. Oke. Karena kalau kita tahu sekarang kan kemarin itu 2000. Investasi apa? Ekonomi apa hati? Iya. Ya itu nantilah sesi berikutnya. Oke. Nah, di 2020 ini kan kita tahu lah kemarin COVID itu ya, COVID-19. Pandemi ini bikin banyak perusahaan-perusahaan besar, lalu itu mengalami kebangkrutan, PHK massal segala macam gitu. Nah, ini kita masuk 2021 nih, Mas. Nah, ini bagaimana 2021? Apakah kita sudah bisa bangkit secara ekonomi atau benar-benar investasi asing masuk sini merasa aman nggak sih mereka gitu? Iya, wah investasi ya ini. Tema yang baru sekali kita bahas ya, investasi ya. Baru sekali kita bahas investasi. Tapi memang agak penting membahas investasi ini karena ketika bicara economic recovery, itu orang bicaranya kan dari mana modalnya kan gitu kan. Betul. Nah memang pertama sebelum situ tadi ada yang harus kita selaraskan dulu ya. Banyak orang ketika bicara economic recovery itu langsung ingin ekspansi, kan begitu kan? Ingin langsung, seperti Jack Ma kemarin di Cina kan? Iya. Tiba-tiba dia ingin ekspansi ke seluruh Cina yang bikin marah mungkin pemerintah Cina itu ya. Betul. Lagi trending nih sekarang. Trending ya, nggak nongol-nongol ya. Iya. Apalagi tiarap mungkin ya. Iya. Lagi tiarap mungkin di sana dia. Karena ternyata ambisi ekspansi itu ternyata juga harus disesuaikan. Jadi saya ingin melakukan refocusing dulu tentang investasi di era pandemi ini ya, post pandemi atau mungkin ya ini era menjelang akhir pandemi. Tapi begini, perlu ada target yang jelas sebenarnya. Apakah economic recovery itu terfokus kepada memulihkan ekonomi atau bertahan dulu? Ya, karena orang banyak yang mengatakan bahwa udah untung lah kita bertahan sekarang ini. Jadi alih-alih kita melakukan ekspansi, mending kita memfokuskan bagaimana kita survive. Survive itu artinya begini, kita punya karyawan 100% bertahan itu udah bagus. Jadi yang paling penting di era sekarang ini adalah bagaimana kita bertahan sebenarnya, bukan ekspansi. Nah ekspansi itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dihindarkan pada akhirnya, tetapi at least kita semua sadari bahwa bertahan itu yang paling baik. Nah, banyak ekonomi besar dunia hari ini juga sebenarnya pada sisi bertahan. Para negara-negara dengan para pebisnis besar misalnya di Jerman ya, Jerman, Inggris, Amerika, mereka banyak orang kaya, orang-orang yang kemudian kira-kira duitnya mau dipakai apa? Apakah untuk memulihkan ekonomi di negaranya atau ekspansi di dunia yang juga butuh modal, butuh capital untuk ekonominya. Nah hari ini saya lihat pasca Omnibus Law diteken oleh pemerintah kemarin, pemerintah sangat giat untuk melakukan tour of investment, menarik para pemodal baik individu maupun company, investment company untuk masuk ke Indonesia. Saya kira perjalanan Pak Luhut Binsar Panjaitan ke Amerika ditemani Pak Lutfi yang sekarang jadi Menteri Perdagangan dan kemudian Pak Erik yang menemani ke Jepang ya. Jepang ketemu juga dengan beberapa investment companies termasuk ke Emirat dan Saudi. Itu juga saya kira bagian dari upaya untuk menarik investor masuk ke Indonesia dengan menawarkan satu kondisi, satu situasi yang lebih baik, yaitu Omnibus Law sudah diteken, kira-kira gitu. Pertanyaannya begini kemudian,
seberapa yakin para investor besar dunia itu masuk ke Indonesia. Kan kita harus juga bantu di bawah dengan menunjukkan bahwa publik Indonesia juga yakin kepada iklim investasi di Indonesia. Jadi saya kira investasi skala besar dengan investasi skala crowdfunding, skala grassroots itu juga harus dijalankan bersama-sama. Jadi kita cerita tentang misalnya begini, bahwa investasi itu sebenarnya adalah kolektif, bersifat kolektif. Kenapa tidak kita misalnya menginisiasi sebuah proyek investasi dalam skala kecil dengan melibatkan masyarakat yang ada. Saya kira orang-orang pemilik uang di Indonesia juga tidak kalah besarnya. Banyak orang yang punya uang di Indonesia, baik uang kecil, uang sedang, uang besar. Kenapa? Karena pada dasar investasi itu adalah kolektif. Kalau kita berhasil menarik dana kolektif untuk diinvestasikan di satu sektor yang kira-kira itu memiliki margin yang bagus atau prospektif kira-kira, saya kira juga kita bisa menarik modal-modal dalam negeri. Di samping yang tadi kita sebutkan upaya untuk menarik modal dari luar negeri. Nah, jadi yang disebut dengan investasi sebenarnya adalah membangkitkan trust publik kepada pemerintah dan kepada sistem yang ada di Indonesia. Jadi saya kira ini sesuatu yang harus dijalankan secara bersama-sama, Pak Andri. Investasi dalam negeri dan investasi dari luar negeri. Kalau hanya dalam negeri, kita akan sulit ngomong ke dunia internasional bahwa kita ini menjadi haven for investment. Tapi kalau hanya luar negeri, kok dalam negeri nggak terlibat atau nggak dibangkitkan culture investmentnya, saya kira juga kok kepentingan asing yang masuk. Nah, jadi kita harus memberikan dua penekanan, yaitu bahwa investasi itu adalah kegiatan yang sebenarnya sangat umum, bisa diikuti oleh siapapun, dalam negeri masuk, luar negeri masuk. Kita bicara masalah bagaimana mendapatkan mutual benefit, keuntungan bagi pemerintah, bagi rakyat, dan bagi investor itu sendiri. Gitu. Nah, itu kan Jack Ma kan juga melakukan itu kan, mengumpulkan pengusaha-pengusaha kecil atau UKM-UKM itu sehingga menjadi suatu bisnis yang raksasa itu. Iya, ketika Jack Ma bikin Alibaba, sebenarnya yang dia ingin lakukan adalah bagaimana para pebisnis kecil itu bisa memiliki marketplace kan, bisa memiliki akses terhadap pasar, dan sebenarnya pasar juga mendapat akses terhadap manufaktur atau production. Jadi ini adalah sebuah platform yang luar biasa Alibaba itu. Nah, sama ketika Jack Ma bikin Ant ya, Ant is Smooth ya, suatu aplikasi baru yang dia bikin untuk mengintegrasikan sistem bisnis kurang lebih dari 800 juta pelaku ekonomi di Tiongkok misalnya. Itu juga sesuatu yang mungkin too big and too early kira-kira bagi sebuah situasi yang COVID ini, pasca COVID ini. Kan tadi kita bicara di awal kan, ini kita mau bertahan atau mau expansion. Nah, saya kira Jack Ma ini maunya ekspansi. Dan pemerintah Tiongkok mungkin arahnya adalah survive dulu. Survive, kemudian membentuk satu kekuatan baru yang lebih terkoordinir. Nah, Jack Ma masuk terlalu cepat ke dalam sistem yang sedang bertahan. Nah, jadi di situ ada politik akhirnya kan. Ada politik, ada kepentingan besar internasional yang juga pasti ingin terlibat dalam mengkapitalisasi market yang demikian besarnya. Tiongkok itu warganya lebih dari 1,6 billion ya penduduknya, 1,6 miliar. Jadi itu big market. Nah, big market ini siapa yang pegang? Apakah dalam negeri Tiongkok atau keluar negeri? Nah, atau dalam negeri yang mendapatkan green light dari luar negeri. Nah, ini kan bukan lagi menjadi masalah ekonomi, tapi menjadi masalah politik gitu loh. Nah, kalau di Indonesia sendiri bagusnya kita mengikuti Jack Ma dengan ekspansi seperti itu, mengumpulkan yang kecil-kecil tadi, semut-semut itu. Kalau Indonesia mungkin sedikit berbeda kondisinya, karena Indonesia ini antara potensial market dengan definite marketnya itu masih ada gap yang luar biasa. Jadi sebenarnya masih banyak ceruk yang masih bisa dimasuki oleh para pebisnis. Tadi seperti saya bilang tadi bahwa masih banyak orang lokal, orang nasional di dalam negeri Indonesia yang memiliki capital sebenarnya. Tapi mereka bingung mau diinvest untuk apa.
Maka kemudian masih banyak uang di bank-bank yang nggak kepake kira-kira. Jadi yang perlu dilakukan oleh pemerintah menurut saya adalah bagaimana mengenerate trust gitu ya. Mengenerate trust bahwa satu, pemerintah itu cukup kuat untuk melindungi kepentingan bisnis. Kedua, kemudian bagaimana secara sustainable bisnis itu juga memberikan benefit bagi rakyat. Nah, jadi selalu saya katakan bahwa bisnis di Indonesia itu akan sustainable manakala mendapatkan satu hubungan, mendapatkan satu garansi yang baik antara people, business, and government. Jadi tiga-tiganya harus selalu menjadi satu mata rantai yang tidak terpisahkan dalam konteks Indonesian business environment. Bagaimana itu caranya biar bisnis di Indonesia ini memberikan benefit buat rakyat itu bagaimana? Ya itu, rakyat ini kan selama ini dianggap menjadi market saja. Hanya dianggap sebagai potensial market. Keinginan untuk mengenerate kemampuan rakyat secara bisnis itu juga harus diperkuat. Jadi rakyat adalah bagian dari bisnis itu sendiri. Selalu saya katakan sebelumnya bahwa kalau rakyat terpisah dari proses bisnis, maka akan menjadi beban. Tapi kalau rakyat itu menjadi bagian dari bisnis as mechanism, maka justru yang akan melindungi bisnis adalah rakyat. Nah, rakyat bukan hanya buruh ya, dalam ini kita bicara rakyat itu dalam pengertian yang lebih luas, bahwa rakyat juga pemegang saham republik, rakyat itu juga pemegang legitimasi politik, rakyat itu juga berhak melakukan aktivitas bisnis yang mendapatkan apresiasi dari pemerintah dan tentunya dukungan dari pemerintah. Itu. Nah sekarang kan lagi musim ini Mas ya, online itu musim namanya saham online itu aplikasi-aplikasi itu. Kalau menurut Mas itu bagaimana? Apakah itu strategis tidak? Gini ya, sepanjang aplikasi online itu memberikan perlindungan dan memberikan satu analisis bisnis yang fair, artinya rakyat diberikan ini bisnis yang profitable, risikonya ini, maka rakyat boleh masuk. Masyarakat publik itu boleh masuk ke dalam bisnis ini. Tapi ketika terjadi satu disinformasi bahwa ini bisnis fixed income ini segala macam, tapi kemudian ternyata tidak seperti yang diharapkan, banyak penipuan kan terjadi kan. Akhirnya banyak orang merasa bahwa platform-platform itu hanya untuk menipu rakyat gitu loh. Mulai dari namanya arisan yang dulu rame-rame itu ya, sampai malah penggandaan uang seperti Kanjeng Dimas misalnya. Nah itu publik itu sudah terlalu sering trauma dengan namanya janji-janji investasi yang menguntungkan, over. Jadi gini aja standarnya, kalau janji itu over, terlalu berlebih kira-kira, maka itu cenderung ada unsur horornya kira-kira. Bai'ul horor, orang Islam bilang, di Islam fikih itu ada namanya masalah penipuan. Semakin tinggi janji-janji justru semakin meragukan. Semakin meragukan. Jadi justru di sini kemudian publik yang sedang masuk ke dalam sistem investasi ini lama-lama akan sadar bahwa investasi yang benar itu seperti apa. Ada hitungan-hitungannya, ada kelayakan-kelayakannya, ada kewajaran-kewajarannya. Nah, masyarakat kita ini kan masyarakat post-agrarian society sebenarnya, di kalangan lafal masyarakat. Jadi post-agrarian society itu kira-kira begini, kalau secara value, mereka itu kalau nyimpan uang cenderung di bawah bantal gitu loh. Ya, mereka sudah mengakui sistem uang, tapi uangnya disimpan di mana? Di bawah bantal. Orang sekaya apapun, maaf ya teman-teman kita, orang Madura misalnya, mereka lebih cenderung menyimpan uang cash. Jadi culture saving itu dibentuk dalam physical money, bukan uang di perbankan atau digital money misalnya. Jadi ini masalah culture ini juga perlu diselesaikan, bahwa ada sistem yang dilindungi pemerintah dan pemerintah sudah melakukan check and recheck sehingga tidak digunakan untuk penipuan. Ya mohon maaf lah, karena sekarang ini sistem model sistem di kita ini terlalu terbuka dalam konteks misalnya siapapun bisa melakukan membentuk satu perusahaan investasi misalnya, menarik dana dari masyarakat, tapi ujungnya penipuan tadi. Jadi pemerintah ini harus betul-betul melindungi nasabah, melindungi publik, melindungi masyarakat umum. Karena misalnya contoh di kalangan santri ya, di kalangan NU. NU itu adalah ceruk market yang luar biasa, potentially, tapi belum menjadi market yang fix.
Kenapa? Karena belum menemukan model dan polanya. Orang hanya tahu bahwa itu market, masuk. Maka masuk ini kan juga agak menggapai-gapai ya, ada ngawur-ngawur dikit ya, karena ini masih menduga-duga lah kira-kira. Kedalamannya sekian meter, lebarnya sekian meter, tapi pas masuk ternyata nggak nyampe ke dalam. Akhirnya terjadi banyak salah hitung, salah kalkulasi. Akhirnya yang ini merasa tertipu, yang ini merasa tidak, marketnya ternyata tidak besar gitu loh. Iya. Nah ini jadi perlu ada namanya mutual understanding dari sisi market dan dari sisi investor ini kira-kira. Jadi sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi seandainya kita sudah memahami masalah culture tadi. Masalah bahwa ada problem disintegrasi antara masyarakat dengan sistem yang ada di atasnya gitu. Gitu. Jadi nah terkait dengan tadi NU sebagai pasar itu. Ternyata faktanya kan misalnya mau invest nih, kita bikin kredit usaha buat warga-warga NU atau warga yang di bawah itu. Ternyata mereka juga ketika punya uang juga bingung nih. Usahanya apa, bikin apa. Ya itu tadi. Ya kalau bisa balik di real ekonomi kan teman-teman kita yang di pasar-pasar ya, yang udah aktif di dalam pasar tradisional misalnya, mereka sudah punya model bisnis dan ceruk pasarnya sendiri. Misalnya jualan sayur gitu kan mereka udah punya market, udah punya target market. Jadi ketika dia jual sayur pasti dia tahu pelanggannya 1 sampai 10 dia udah tahu. Jam sekian sudah habis. Makanya pasar tradisional itu jam 10 pagi udah habis. Karena sudah tahu size-nya berapa. Maka dia tidak perlu bawa sayur 1 karung misalnya, cukup berapa puluh unting lah orangnya bilang. Karena yang akan belinya sudah tahu ini dia berhenti di mana sepanjang perjalanan ke pasar, pasti pasar jam 10 sudah habis. Jadi sebenarnya hal yang sama juga harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin masuk ke dalam pasar ini, ceruk pasar ini. Jadi size-nya berapa, model bisnisnya seperti apa, dan yang paling penting adalah pendekatan budayanya seperti apa. Jadi ke depan pendekatan budaya akan menjadi bagian dari namanya bisnis tradition, bisnis culture di Indonesia. Berarti harus paham dulu budaya. Sebelum taruh uang itu ya. Iya, karena ekonomi kecil ini ketika disatukan dalam sebuah platform akhirnya besar juga. The economy of size istilahnya. Jadi kalau kita bisnis berdua mungkin kecil, tapi kalau berdua ini kali 100 orang jadi besar. Nah itu bukan membahayakan bagi kelompok-kelompok yang sudah besar itu? Ya kita jangan bisa membahayakan. Kan masyarakat kecil juga berhak atas kehidupan yang layak kan, demi kemanusiaan kan. Jadi saya kira yang besar-besar ini tidak perlu takut dengan gerakan ekonomi rakyat kecil lah kira-kira. Kalau perlu disupport malahan. Nah itu Kiai Ma'ruf dulu kan punya itu. Kemitraan itu. Maksudnya Pak Adri ingetin itu. Iya. Bahwa kemitraan itu jalan terbaik tuh. Masih ada sih videonya di YouTube kami itu. Masih ada. Bisa diputar lagi. Ya, tolong diputar nanti. Tapi masih inget nggak beliau ya? Iya. Nah, itu dengan ekonomi kemitraan ini kan membuat, ini sebenarnya Gus Dur juga pernah ngomong itu kan dengan menggagas Bank NU dulu kalau nggak salah ya. Oh, Nusuma itu. Iya. Dengan Edward Suryajaya. Iya, akhirnya tapi gagal Suma Bank ya. Nah, itu mungkin nggak akan ada lagi tuh seperti hal. Sangat mungkin. Jadi saya kira di era yang demokratis sekarang, pemerintah juga sudah memiliki pendekatan rakyat lah istilahnya. Pemerintah tidak melawan rakyat, tapi pemerintah itu justru melindungi rakyat hari ini. Di situ ada peluang untuk menjadikan tadi market yang punya tradisi sendiri tadi, subculture sendiri tadi itu menjadi bagian dari sistem ekonomi nasional. Jadi pemerintah harus support supaya bangkit pelaku-pelaku bisnis dari kelompok ini. Karena akan mengurangi beban pemerintah terhadap masalah kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan dianggap ketika klaster ini muncul itu menjadi ancaman, tidak. Justru menjadi kekuatan yang tidak terpisah dari sistem ekonomi nasional Indonesia. Nah, ini terkait NU saja gitu. Bisa nggak sebenarnya NU itu kolaborasi juga loh dengan misalnya Muhammadiyah kan sudah ada rumah-rumah makan Padang gitu ya kan, katakanlah orang-orang Muhammadiyah itu. Nah, itu kenapa tidak kolaborasi saja gitu? Jadi kita bicara sudah ekonomi Islam bukan lagi NU Muhammadiyah. Ya sangat mungkin justru kan masing-masing punya advantage ya. NU punya basis massa yang besar. Mungkin Muhammadiyah punya manajemen ya, ini diintegrasikan bisa, bukan tidak mungkin.
Dan saya kira itu sudah ke situ arahnya. Kemarin Buya Syafi'i Ma'arif kan juga nulis di Kompas, kalau salah saya lupa ya, bahwa kita harus mempersiapkan sebuah post NU and Muhammadiyah Society. Sudah nggak lagi bicara perbedaan lagi, kita bicara how to unite the potensi. Sudah bukan dipakai buat bicara radikalisme lagi ya? Bukan, kita bicaranya bagaimana menyatukan potensi ini untuk bangsa dan negara. Kan NU Muhammadiyah itu mainstream Islam Indonesia ya, sudah orang tahu semua pandangannya moderat, pandangannya itu ke bangsa itu sudah final, nggak perlu lagi takut masalah kemungkinan berdirinya negara Islam dari NU dan Muhammadiyah. Dua-duanya satu guru satu ilmu sebenarnya, NU Muhammadiyah itu. Dan sejak awal sudah diarahkan bahwa NU itu menjaga basis masyarakat, culture-nya, Muhammadiyah membangun organisasi. Jadi ini kalau diintegrasikan klop betul. Nah, sebenarnya bukan masalah ini, Mas. Dengan NU dan Muhammadiyah bersatu jadi negara Islam. Ini justru akan memunculkan kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia. Kalau itu harus. Jadi kita nggak usah bicara kebangkitan ekonomi agama ya. Ini Islam di sini adalah Islam dalam komunitas. Artinya ya harus, karena memang itu bagian dari apa yang juga ingin diwujudkan oleh dulu para pendiri bangsa kan. Cokro Aminoto misalnya, host Cokro Aminoto itu bicara masalah harus bangkit ekonominya. Maka muncul Syarikat Dagang Islam itu kan di awal-awal dulu. Dagang dulu baru bangkit politiknya. Oh, ini politik dulu, dagangnya nggak mulai-mulai. Akhirnya politiknya mumet, ruwet itu kata Pak Jokowi itu. Ruwet. Jadi Syarikat Dagang Islam itu mendului berdirinya Syarikat Islam. Sama dengan Nahdlatul Tujjar di NU mendului Nahdlatul Ulama. Sebenarnya kan gitu konsepnya sudah benar. Iya. Nah, jadi tapi kok kena politik gitu loh. Jadi ruwet tadi. Jadi sekali lagi bangkitkan dulu ekonominya dengan cara membangun atau terlibat atau berjejaring bersenyawa dengan bisnis yang sudah ada. Tidak politik atas nama bisnis atau bisnis politik itu nanti nggak natural politik. Bisnisnya nggak natural. Itu akan cenderung menjadi bisnis yang dikasih susu terus oleh ibunya gitu loh. Diempengi terus orang Jawa bilang. Diempeng apa diempeng itu? Disusuin terus. Kalau disusuin nggak dewasa kan, harus disape. Nah, ada waktunya disape juga sehingga menjadi nature, menjadi kekuatan bisnis yang natural. Itu. Nah itu yang 1% akan terganggu Pak dengan yang? Enggak lah. Saya kira memang juga harus ada limit ya, the limits of oligarki. Ya. Oligarki juga harus ada limitnya. Kita nggak melawan oligarki, enggak. Cuman ada limit di mana kemudian bahwa ini adalah atapnya sampai seginilah. Kamu nggak boleh lagi lebih dari itu. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah kedaulatan negara, masalah kedaulatan ekonomi nasional gitu loh. Sepanjang masih pada batas-batas itu, maka saya kira tidak masalah. Konglomerat nggak ada masalah, tapi memang juga harus tumbuh bersama-sama ini kan. Oh iya, kemitraan itu. Kemitraan tadi, makanya kalau tidak ada kemitraan ini akan menjadi masalah. Sebenarnya solusinya di Kiai Ma'ruf karena beliau mengeluarkan ide itu pertama kali kan. Saya nggak tahu, lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu soalnya. Biasanya diskusi enak gitu kan, gitu kan. Ya kayak kita ini diskusinya. Oh iya benar. Nah ini ada juga yang beberapa minggu lah, belum sampai bulan ya, ada berita bahwa Muhammadiyah itu menarik semua uangnya dari bank syariah itu. Syariah. Ini sebenarnya kenapa? Ini kan Muhammadiyah kan salah satu ormas terbesar di Indonesia ini menarik uang dari bank syariah. Emang bank syariah ini bank apa ini sampai ditarik begitu? Begini, kalau masalah itu kan karena dimulai dengan ini ya, integrasi bank syariah itu ya, merger itu istilahnya. Merger bank syariah. Bank-bank syariah itu kan profilnya masing-masing beda-beda ya, karena secara sistem bank syariah itu masih menjadi bagian dari bank konvensional sebenarnya. Dia adalah sub dari bank konvensional. Jadi uang yang ada di bank syariah itu juga digunakan untuk secara finally akhirnya dikumpulkan di bank konvensional. Contohnya banyak sekali bank-bank BPR syariah itu dikelola banyak orang, bukan hanya orang Islam yang mengelola BPR syariah. Jadi dia semacam outlet pada dasarnya, outlet untuk mengambil dana masyarakat dan kemudian dikumpulkan kepada bank induknya. Nah,
kalau dari apa yang dilakukan Muhammadiyah, pesannya saya kira satu ya, bahwa kemudian bank syariah itu betul-betul harus syariah. Harus betul-betul menjadi sebuah entitas yang berdiri sendiri. Entitas yang tidak tergabung dengan namanya bank-bank konvensional apapun. Jadi memiliki struktur permodalan yang independen dan struktur operasi yang berbeda dengan induknya awalnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari integrasi atau mergernya bank syariah itu mestinya dilihat secara positif dulu ya, karena memang ini ingin menjadi satu bank yang berdiri sendiri. Nah, mungkin Muhammadiyah ingin bicara bahwa kami ini punya uang besar loh. Kami punya capital power yang kuat. Jadi you harus ngajak ngomong kita. Itu positif menurut saya, bahwa ada keberanian itu positif. Karena Muhammadiyah memiliki power. Jadi, dan itu wajar seorang pemegang kapital besar untuk bicara seperti itu. Dan ini kebanggaan umat mestinya ya untuk bicara itu. Namun pada hakikatnya memang ketika dulu Bank Muamalah itu pertama kali didirikan di era Orde Baru ya, di sekitar era 90-an, memang ada semangat kebangkitan kelas menengah muslim waktu itu ya. Jadi ada keperluan untuk memiliki ikon-ikon atau simbol-simbol Islam. Maka muncullah Bank Muamalah sebagai bank syariah Islam, bank syariah pertama waktu itu. Nah, namun karena wataknya yang masih menjadi bagian dari bank konvensional, maka sebenarnya ada satu trust publik yang belum utuh di situ. Saya kira kalau NU punya bank syariah juga, itu juga bagus. Tapi apa sudah ke sana arahnya? Saya nggak tahu. Bang Adil mungkin tahu. Pertanyaan, ngerti nggak cara bikin itu? Ya, mestinya tahu lah. Ngerti, kan ya? tidak terlalu sulit membangun bank itu. Tidak terlalu sulit karena bank itu kan cuma memanfaatkan sisi lending and borrowing aja sekaligus. Dan capital manajemennya kan itu. Nggak terlalu sulit. Main di retailnya maupun di gelondongannya kan nggak terlalu sulit. Berarti bank syariah itu harusnya kan membangkitkan kelas menengah tadi itu ya? Kelas menengah dan kelas bawah. Kalau kekuatan Islam itu kan di UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Harusnya targetnya ke situ. Ke situ. Bukan yang besar-besar ini ya. Jangan. Justru bank syariah itu harus mainnya adalah membangkitkan UMKM. Kekuatannya di situ. Kalau yang UMKM tidak diangkat justru yang besar-besar, jadi lebih terlihat seperti kapitalisme. Itu tadi digunakan mengambil uang umat untuk kepentingan kapitalis. Nah ini loh yang mungkin pesannya begitu. Kapitalis termodifikasi. Jadi tersyariahkan. Jadi sekali lagi, kalau menurut saya ini pendapat pribadi saya, arahkan bank-bank syariah untuk membangkitkan kelas menengah muslim. Jadi yang bawah ini dinaikkan supaya naik kelas nih. UMKM naik kelas sehingga akan semakin banyak pengusaha muslim yang tumbuh dan memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional. Bisa tuh seperti itu. Kira-kira NU bisa tidak melakukan? Bisa. Saya kira nggak sulit itu tadi. Cuma mau atau nggak aja. Kalau sulit berarti nggak mau. Kalau sulit berarti nggak mau. Kalau mudah memang ada keinginan yang kuat untuk sana. Keinginan dan kemudian didukung oleh political will ya. Kalau nggak ada political will kan sama aja. Digunakan hanya untuk jualan. Cuma kalau orang Islam itu kenapa Mas tidak mau bunga bank itu gimana itu? Riba-riba itu? Karena ada takut kita pakai bank. Perbedaan konsepsi ya. Ada pemahaman yang berbeda seolah-olah riba. Jadi kan gini, di Islam itu ada namanya wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Kenapa diharamkan riba? Karena dianggap ada horor di situ. Bai'ul horor. Ada sesuatu yang tidak pasti itu dipastikan. Nah, sementara dalam konsepsi manajemen risiko modern ya, risiko itu sudah terukur. Risiko itu sudah istilahnya di expected risk. Jadi opsi-opsi itu sudah ada dalam langkah-langkah. Sehingga kalau kemudian ditetapkan middle base-nya dengan memberikan bunga sekian persen, itu artinya sudah merupakan skenario yang diharapkan. Yang dari jalan tengah dari beberapa skenario. Masalah suku bunga misalnya, suku bunga kemudian bunga bank segala macam. Karena pada dasarnya kan sekali lagi bank itu adalah margin antara lending dan borrowing. Modal meminjam uang atau menerima uang masyarakat, kemudian uang itu dikelola, di manage sehingga menjadi sebuah margin bisnis tertentu. Nah disitulah dibagi untungnya. Sama dengan mudharabah sebenarnya. Cuman mudharabah itu tidak berani memfikskan
Nah, kalau bank seperti ini berani divisikan karena dia tahu dari beberapa kali pengalaman antara ring tertinggi sama terendah diambil tengahnya. Itulah namanya moderated modelnya gitu loh. Berarti kita harus bikin bank dong. Ya orang Islam, orang NU harus bikin bank. Muhammadiyah nggak bikin bank kan. Karena perbankan itu adalah alat integrasi kita ke dalam sistem ekonomi modern. Nah, kalau kita nggak punya bank, kita hanya akan menjadi market saja. Dan tidak akan pernah bertumbuh sebagai sebuah kelompok yang bergerak ke era publik ya. Era di mana kemudian modal itu bisa datang dari manapun. Kan perbankan di kalangan barat itu kan muncul dari saat ini perang salib itu berarti. Jadi ketika orang-orang Kristen Eropa ingin berziarah ke tanah suci, kan mereka nggak mungkin bawa uangnya kan dalam jumlah besar. Yeah. Maka uang itu dititipkan kepada namanya Kesatria Templar. Nah, Kesatria Templar udah punya perwakilan-perwakilan di sepanjang jalur menuju namanya tanah suci Yerusalem. Jadi dia nggak perlu bawa uang, dia cukup nyetor uang di sini, nanti dia ambil dalam perjalanan atau di tujuan. Itulah dasar dari perbankan modern sebenarnya. Oh, berarti ide dari perang salib itu ya? Ide dari Kesatria Templar yang melihat potensi dengan melihat para peziarah dari Eropa ke tanah suci. Nah, umat Islam juga bisa mestinya. Iya. Bukan hal yang sulit sekali lagi kalau ada keinginan. Kalau ada keinginan dan ada keseriusan di situ. Kita kan juga, kalau sekarang kan kita ini menjadi bagian dari sistem perbankan modern mereka kan sebenarnya. Iya. Kita nabung haji, store haji, ntar uang itu dikumpulin kan, dikelola sekian puluh tahun uang itu udah ngumpul di sini kan, karena antrian haji kita panjang kan. Oh iya. Nah, jadi sebenarnya kita meminjam sistemnya Templar di dalam sistem perekonomian Islam. Kita bisa nggak bikin sistem sendiri? Sistem sendiri artinya kita, Apa kita inovasi atau ya inovasi? ya, kalau inovasi bisa lah. Apalagi kan ada ikatan antara market dengan sistem itu, maka makin akan solid, makin kuat. Di situ artinya kita nggak perlu lagi masuk ke bank sana lagi ya, ke kebangkitan ekonomi Islam itu harus kita punya sistem bank sendiri. Ya punya model ya. Model ya. Punya model bisnis yang berbeda dan tentu bisa kompet dengan perbankan yang lain karena pada dasarnya kan benefit yang dituju kan. Namanya nasabah kayak ingin benefit. Apa benefit saya dari aku naruh uang di tempat kamu? Oh benefitnya ini Pak. Ini terproteksi, ini. Nah macam-macam. Dan orang hanya melihat kan bunga misalnya kan. Oh suku bunganya sekian. Padahal bunga itu hanya satu bagian dari benefit. Aspek security itu juga harus dipertimbangkan. Jadi dua-duanya lah kira-kira. Ada security, ada benefit langsung bentuknya margin tertentu yang dalam bentuk bunga tadi. Gitu. Nah, Forum Satu Bangsa itu nggak sih sebagai organisasi ini? Ya, kalau ada arah nggak ke sana? Kalau kita kan karena posisinya membuka komunikasi ya, maka kita mencoba membuat jalur komunikasi pembelajaran agar umat Islam itu para pebisnis Islam bisa belajar dari kelompok-kelompok yang lain, bisa umat Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha dan sebagainya. Berarti saling berkolaborasi. Saling berkolaborasi. Ya? Kalau kita pendekatannya kan kolaborasi. Jadi bukan unggul-unggulan gitu ya? Bukan. Jadi misalnya ekonomi Islam bangkit, ekonomi non-Islam disikat itu? Enggak ada. Seperti itu? Enggak begitu. Enggak. Justru saling menopang. Tadi, saling menopang. Itu tadi. Saya sih sangat terinspirasi dengan spiritnya Kiai Ma'ruf kemarin ya. Yang namanya arus baru itu. Tapi itu harus dilaksanakan betul-betul. Itu luar biasa Pak Andri. Iya. Luar biasa. Jadi itu semacam resolusi ekonomi Indonesia itu sebenarnya. Pak Kiai Ma'ruf itu. Jadi resolusi ekonomi Indonesia. Kapan diskusi sama Kiai Ma'ruf lagi? Saya nggak tahu. Karena itu belum ada orang pakar ekonomi Indonesia yang bisa menelurkan gagasan itu. Oh. Jadi itu tadi sekali lagi itu arus baru Indonesia itu adalah resolusi ekonomi Indonesia. Jadi Pak Jokowi nawacita sebagai resolusi politik, ya ini resolusi ekonomi, kombinasi yang luar biasa. Berarti rakyat, pengusaha besar, dan negara harus saling membackup, saling membantu. Karena tidak ada kemajuan ekonomi tanpa keterlibatan rakyat. Kan nggak mungkin ekonomi negara digerakkan oleh hanya APBN. Nggak mungkin, harus ada namanya business activity, economic activity yang melibatkan masyarakat secara umum. Pemerintah dapat apa? Pajak kan, pajak dari
activity bisnis ini, semakin besar di activity ini maka semakin besar pajaknya. Tapi kelompok Islam itu banyak yang ini, Mas. Ayo kita bikin kebangkitan ekonomi Islam. Jangan kita beli barang-barang dari kelompok non-Islam gitu, seperti itu kan model of marketing ya sebenarnya. Model marketing itu tidak menyentuh aspek substansi. Misalnya begini, beli dari tetangga Muslim, lo barangnya miliknya kan begitu kan. Jadi lebih ke marketing ketimbang substansinya. Gitu. Beli air ini yang dikelola oleh kelompok Islam, tapi perusahaan pabriknya punya non-Muslim gitu. Sama aja, artinya begini, kolaborasi juga pada akhirnya kan. Dalam rantai bisnis itu kan ada namanya value chain. Ya, you main di sini apa you yang bisa kasih kan gitu. Oh, saya main di sini menjadi distributor yang terpercaya. Maka Ayu punya value chain namanya. Dalam mata rantai bisnis ini Anda punya nilai tertentu. Sehingga orang trust pada Anda. Nah, sama dengan mereka. Dalam value chain ini mereka siapa? Produsen. Memproduksi, perlu market. Nah, kita di sini, di tengah ini. Dan sebaliknya saat kita menjadi produsen, kita juga butuh orang lain kan. Kita bisa gunakan ini untuk mensuplai mereka. Jadi pernah teman-teman berpikir begini, sebagai sebuah bentuk simbol namanya bahwa ekonomi itu inklusif, ya, economic inclusivity. Sekarang lihat lilin yang digunakan untuk peribadatan di misalnya di sebuah kelenteng misalnya, dibuat di sebuah pesantren di Jawa Tengah misalnya, itu kan menunjukkan bahwa ekonomi itu inklusif. Barang saya bisa dipakai di sini, barang sini bisa dipakai di sini. Itu namanya exchange yang sehat. Gaharunya juga sama-sama dipakai. Gaharu juga dipakai, gitu kan. Jadi sekali lagi ekonomi itu inklusif sebenarnya. Yang membatasinya adalah ideologi. Oh ya, ideologi itu. Ideologi yang membatasi. Jadi open society, kalau Soros punya gagasan ya, makanya dia punya gagasan open society, masyarakat terbuka. Itu menjadi dasar dari sebuah inclusive society. Cuman dalam pengertian tertentu, karena modal itu sudah ada di tangan Barat, maka menjadi cenderung tidak open lagi, karena yang menentukan adalah pemilik modal gitu Pak. Nah, di sisi ini yang perlu kita lakukan adalah renegosiasi dan dialog. Makanya dalam konsep masyarakat terbuka itu kan kita harus saling menyampaikan, saling bernegosiasi. Nah, komposisinya seperti ini, itu negosiasi, nggak masalah gitu. Nah ini Mas, lagi tren nih sekarang nih, anak-anak muda sekarang ya, yang pengen cepat kaya gitu. Yuk nabung saham gitu. Seperti itu udah mulai tren nih saya lihat di media sosial itu. Ini bagaimana nih menurut Mas Heri ini? Ya bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja. Karena begini, itu kan memberikan satu rangsangan ya bagi anak-anak muda untuk lebih dini terlibat dalam business activity. Itu sesuatu yang bagus kalau kemudian anak-anak muda Indonesia itu kemudian sejak awal sudah memiliki orientasi bisnis. Luar biasa gitu. Nah, sekarang kan tinggal begini. Yang namanya sebuah cerita ya. Kalau saya dulu saya juga aktif di marketing, Pak Adri. Saya itu kuliah juga sudah jadi marketing dulu saya kuliah. Jadi untuk menciptakan sebuah pesona, saya harus bikin drama dong. Saya harus bikin sebuah narasi sukses. Bahwa bisnis ini itu bagus, bahwa barang ini bagus. Nah, kita harus bikin drama yang baik tentunya, bukan drama yang buruk, bukan untuk nipu, bukan, tapi drama yang kira-kira bisa menceritakan tentang sebuah tujuan keberhasilan bisnis. Gitu. Oh ini loh, figur bisnis sukses itu Bang Adri misalnya, atau Bang Aca misalnya, walaupun minjem mobil orang lah di belakang. Lu enggak apa-apa, itu teknis. Saya sudah sukses ya. Sukses. Mobil siapa itu enggak tahu. Iya, karena kan memang untuk menginspirasi masyarakat itu banyak cara ya. Ada kalanya dengan memperlihatkan prosesnya day to day-nya, bagaimana bisnis itu bisa dijalani, kemudahan bisnisnya, atau langsung ditujukan keberhasilannya gitu. Keberhasilannya. Nah, ini caranya macam-macam orang-orang itu. Kadang-kadang kan muncul misalnya pemilik unicorn misalnya, anak-anak muda. Ya boleh-boleh aja. Apa benar itu punya dia? Tapi tiba-tiba ditarik oleh pemiliknya, tiba-tiba kolaps itu kan juga ada juga gitu loh. Jadi dalam bisnis era baru ini semua cara dilakukan untuk
mempublish bahwa sukses itu bukan pekerjaan yang sulit, bisa diraih gitu loh. Artinya bisa diraih. Jadi kalau ada anak-anak muda kemudian bermain saham, ya very good. Bahkan mereka itu menggombali calon mertuanya gitu. Misalnya dia bertanya, kamu kerja apa? Oh, saya punya, jangan tanya kerjaan saya lah, tante tanya dong aset saya. Oh, saya pemilik Indofood. Oh, kamu pemilik Indofood? Iya, saya punya saham di situ 0,00%. Ini cerita orang lain atau cerita Bang Andri? Ada di media sosial. Oh, ada di media sosial bicara seperti itu. Oh iya. Begini amat ya. Karena sekarang begini, siapapun bisa menjadi pemilik perusahaan, ya kan? Iya. Karena menjadi open company kan, terbuka, udah TBK, maka orang bisa naruh saham di situ. Iya. Artinya owner. Nah, owner dapat apa? Dividen kan? Pemilik saham dapat dividen. Nah, jadi kalau Bang Andri mau dikenal sebagai pebisnis, maka harus nanam saham. Sekecil apapun saham itu. Tapi bagus tuh? Bagus. Cari saham-saham yang kira-kira itu bagus lah gitu kan. Saham-saham yang bener gitu kan. Ada juga yang digoreng kan soalnya kan. Para pemain goreng-goreng saham ini kan akhirnya ujungnya kan ketahuan juga. Tiba-tiba naik terus drastis turun. Itu ada. Itu permainan goreng-menggoreng saham ada juga. Naik turun itu murni mas, asli mas. Naik turun ya? Nggak dinaik-naikin, nggak diturun-turunin benar. Iya kan ada sentimen-sentimen kan, yang membuat saham naik dan saham turun itu kan. Ada sentimen politik, ada kira-kira itu dianggap tidak menjadi blue chip lagi, macam-macam gitu. Jadi dalam konteks saham-saham ini, anak-anak muda yang mau terlibat dalam bisnis ini, mau menjadi pemain saham, ingin dikenal sebagai pemilik perusahaan, ya ke situ. Tinggal tanya Bang Aca lah, mana kira-kira dari sekian perusahaan ini yang menguntungkan. Nanti dicek secara spiritual, ini yang untung ini kira-kira. Aneh itu. Iya. Gitu ya Pak. Iya. Jadi, tapi ini ya, berhasil ya Mas ya? Iya, kita juga harus berhasil. Kita anak muda ini harus berhasil. Drama-drama anak muda kaya-kaya di waktu muda itu bener ada Mas? Iya, ada. Orang bilang misalnya Mark Zuckerberg ya, yang punya Facebook gitu kan. Kan dulu dia cerita 10 tahun yang lalu saya rapat bertiga, kan, saya ngajak mereka hanya ini yang mau kan itu kan. Ya inilah yang sukses kemudian. Jadi jangan lemahkan semangat anak muda untuk menjadi orang sukses. Jangan ditakut-takuti. Jangan ditakut-takuti. Nanti begini gitu ya. Jangan takuti. Karena ini eranya era berbeda. Ada banyak pekerjaan yang dulu tidak pernah terdefinisikan namanya apa. Sekarang ada. Jadi orang tua itu kadang kamu kerja apa? Sebagai YouTuber loh. Apa YouTuber itu? Apa itu YouTuber? Ternyata duitnya banyak itu kan. Iya. Pak Andri YouTuber nggak? Iya. Sudah berapa anunya? Revenue-nya? Ya, income-nya? Income-nya sudah lumayan. Sudah lumayan kan ya. Artinya ini dulu nggak ada. Peran-peran yang dulu dimainkan oleh media mainstream sekarang dimainkan oleh YouTuber. Betul. Nah sebaliknya dulu orang tua dulu nggak ngerti tuh. Nggak ngerti. Anak saya makan apa? Makan viewers. Itu. Jadi celah-celah ini kita harus mampu tangkap dengan baik. Orang yang belum mampu tangkap kita tangkap dengan baik. Kira-kira. Itulah perlunya praktek dan pengalaman kan gitu kan. Jadi anak-anak muda harus belajar dari orang tua ya. Tapi anak muda juga bisa meng-create dunia baru yang orang tua belum tahu. Belum pernah bayangkan gitu loh. Berarti sistem pendidikan harus berubah dong, pendidikan orang tua. Kalau sistem keterbukaan pemikiran orang tua juga perlu. Iya. Sekarang banyak sekali kompetisi bisnis ya. Kemarin misalnya Jack Ma itu bikin kompetisi bisnis di Afrika. Dia undang kurang lebih 5.000 proposal masuk. Cerita tentang namanya what is the possible business. Yang perspektif bisnis apa di Afrika ini. Masuk semua dikasih hadiah sama Jack Ma. Iya. Nah, mungkin karena itu ya, dia ingin mengembangkan ke dunia lain tadi ya. Nah, itu sudah. Dia bikin bisnis maksudnya biar Alibaba itu masuk sana juga. Iya, betul. Saya kira enggak masalah. Namanya open society kan. Iya. Dia dapat, Jack Ma dapat, tapi Afrika dapat juga. Dapat juga. Gitu. Jadi integrasi bisnis dunia ini yang sekarang jadi perebutan memang Pak Andri. Kalau di Amerika kan ada Amazon ya. Ada ini Alibaba. Di sini apa Indonesia? Tokopedia. Apalagi yang lain-lain banyak Shopee apa kan. Tapi yang murni Indonesia ada nggak?
Yang murni Indonesia. Bukalapak. Tokopedia. Artinya market itu diintegrasikan. Diintegrasikan menjadi sebuah size ekonomi, dan itu yang mendrive arah trading ke depan, Pak. Karena trader atau customer dengan produsen itu semakin terkoneksi. Terkoneksi. Jadi mata rantainya semakin pendek. Nah, itu artinya kemudian masalah efisiensi. Jadi orang nggak mencari untung terlalu besar sekarang, tapi mencari namanya sustainability-nya. Mencari lumintunya kalau orang bilang itu, keberlangsungannya. Keberlangsungan. Ibaratnya sedikit tapi sering gitu ya. Sering, lakunya sering gitu. Jadi sekarang margin itu sudah sangat tertata dengan baik. Ini sekian, ini sekian, ini sekian. Siapa yang bisa memperpendek mata rantai, dia akan memenangkan pasar. Gitu. Luar biasa. Berarti kita lebih optimis ya ke depan ya dengan kondisi anak-anak muda yang... Iya, optimis. Asalkan nggak kena beban masa lalu gitu kan. Apa tuh misalnya? Ya, utang apa kan bisa membebani kita. Iya benar. Jadi optimisme anak muda itu jangan dibebani dengan masa lalu yang berat. Itu membuat kita agak kurang cepat larinya gitu kan. Tapi ya itu faktanya, kita harus berdamai dengan realitas. Mudah-mudahan kita bisa lebih cepat pulih di era post-Covid ini, post-pandemi ini, sehingga Indonesia itu bisa menjadi gelombang baru. Kalau kemarin Bang Aca bicara Nusantara Wave itu ya, kan mau bikin diskusi Nusantara Wave ya. Coba sedikit Mas, Nusantara Wave itu maksudnya gimana? Iya, artinya Nusantara Wave itu kita ini sebagai sebuah entitas yang berdiri sendiri itu bisa menjadi rujukan, bisa menjadi dunia. Jadi bukan hanya masalah budaya ya, budaya is a entry point, tetapi pada level berikutnya kan ekonomi Indonesia juga harus diakui, diterima oleh dunia lain. Itulah Nusantara Wave. The power, influence itu bisa menjadi solusi bagi dunia. Dan itu sangat besar potensinya Indonesia ini. Itu pasti bisa tuh Mas? Pasti bisa. Korean Wave itu kan kecil sekali. Dampaknya bagi dunia hanya mungkin di culture ya. Tapi di ekonomi, di pengaruh politik rendah. Kalau Indonesia ini bisa culture-nya tinggi, politiknya tinggi, ekonominya besar. Jadi ini akan berbeda, akan memiliki dampak yang lebih besar daripada Korean Wave. Di situ tuh Nusantara bangkit. Nusantara bangkit. Begitu. Karena kita Nusantara ini kalau kita bisa bicara tentang persamaan-persamaan, Nusantara ini kan ASEAN sebenarnya kan, memiliki satu identitas yang diverse, beragam, tapi juga memiliki persamaan-persamaan. Ini yang jarang dimiliki oleh region di dunia. Kita memiliki lebih banyak persamaan ketimbang perbedaan. Gitu. Jadi harapannya besar sekali. Ya, terima kasih Mas Heri. Siap. Panjang juga nih ilmunya, banyak sekali, sangat padat sekali ilmu Mas Heri yang kalau disampaikan itu ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa podcast lagi. Siap, sering-sering nanti. Sering-sering. Biar agak lancar dikit kita ngomongnya. Iya. Biar bisa menginspirasi anak-anak muda gitu. Iya. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV telah menyaksikan podcast Ceruk Berpikir, kerjasama antara Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Semoga bisa berlanjut lagi ke depannya. Ya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Dialektik TV untuk lebih bisa melihat konten-konten kita berikutnya, terutama konten bersama Mas Heri Haryanto Azumi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.